Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Berkarakter Seperti Allah. Menjadi umat pilihan berarti menjadi orang-orang yang diberi kesempatan untuk menjadi orang-orang yang berkarakter seperti Allah. Ini luar biasa, saudaraku, sebab ini tidak terjadi pada umat Perjanjian Lama, dan inilah yang dimaksud dengan manusia Allah dalam 1 Timotius 6 ayat 11. Ini hanya terjadi pada zaman Perjanjian Baru, karena adanya penebusan oleh darah Tuhan Yesus, di mana manusia olehnya dapat diproses menjadi manusia seperti rancangan semula, yaitu berkodrat ilahi atau memiliki karakter seperti Allah. Manusia yang jatuh dalam dosa adalah manusia yang tidak lagi berkodrat ilahi. Keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia agar dapat kembali ke rancangan Allah semula atau kembali berkodrat ilahi. Itulah sebabnya Tuhan menyediakan sarana guna mewujudkannya. Orang Kristen disebut sebagai umat pilihan yang khusus dan istimewa, karena sejatinya tidak semua orang bisa mendengar berita Injil. Kalau Alkitab mengatakan bahwa Allah memilih, itu bukan berarti manusia yang dipilih pasti selamat. Dengan kata lain, kita yang sudah menjadi umat pilihan ini bukan jaminan pasti selamat. Ini penting dimengerti. Dipilih artinya diberi kesempatan atau memiliki peluang untuk mendengar Injil dan diproses sehingga bisa memiliki karakter Allah atau berkarakter ilahi. Alkitab menyatakan bahwa orang-orang yang dipilih atau umat pilihan, khususnya umat pilihan dalam Perjanjian Baru, itu berbeda. Berbeda dalam arti bahwa tidak semua manusia memiliki kesempatan untuk menerima keselamatan dalam Yesus Kristus. Hal ini sungguh tergantung pada kedaulatan Tuhan sepenuhnya, di mana ada orang-orang yang diberi kesempatan mendengar Injil dan kemampuan untuk mengerti, untuk menerimanya. Itulah umat pilihan Perjanjian Baru. Itulah saudara dan saya. Jadi, betapa beruntungnya kita, saudara. Banyak orang sekalipun hidup dalam masa Perjanjian Baru tidak berkesempatan menjadi umat atau orang pilihan. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Antara lain, mereka tidak terjangkau Injil. Banyak orang hidup pada zaman anugerah, tetapi mereka tidak pernah mendengar Injil. Mereka yang di pelosok-pelosok jauh dari jangkauan pemberitaan Injil, alat transportasi dan teknologi komunikasi belum menjamah mereka. Mereka adalah orang yang terisolir dari masyarakat modern. Posisi mereka sebenarnya tidak berbeda dengan orang-orang yang hidup sebelum zaman Tuhan Yesus, yang mana mereka tidak mendengar Injil. Yang kedua, mendengar Injil yang salah dari kecil.
Berita tentang Tuhan Yesus atau pengertian mereka telah dibutakan oleh fitnah terhadap Injil. Juga ada gereja sebagai institusi dan orang Kristen secara individu, di mana sebagian mereka terkondisi menentang Injil sampai hatinya membatu, tidak pernah menjadi orang percaya. Yang ketiga, mereka yang memiliki cacat fisik dan psikis. Mereka hidup pada zaman anugerah, tetapi oleh karena kelemahan fisik, cacat mental, dan berbagai faktor fisik maupun psikis, sehingga mereka tidak bisa menerima Injil secara memadai. Jadi sekali lagi, betapa beruntung dan bersyukurnya kita boleh menjadi umat pilihan Allah, boleh diberikan kesempatan atau peluang untuk mendengar Injil, mengerti dan menerimanya. Tapi ingat, kesempatan menjadi orang pilihan bukanlah jaminan bisa benar-benar terpilih. Dalam arti pasti selamat masuk surga. Tuhan Yesus sendiri menyatakan bahwa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Dari semua orang yang diundang, ada yang tidak diperkenan menikmati pesta perjamuan, artinya tidak terpilih. Matius 22 ayat 11-14 dengan jelas mengatakan, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Ayat ini jelas mengatakan, bahkan dengan tegas, mengatakan bahwa sebagai umat pilihan bisa saja ditolak. Sekalipun kita ibaratnya diundang di perjamuan kawin, tetapi kita bisa saja ditolak. Itulah sebabnya sebagai umat pilihan, kita harus memiliki respon yang benar atas anugerah, atas panggilan yang Tuhan berikan, di mana kita harus rela digarap Tuhan untuk bisa dikembalikan ke rancangannya semula, yaitu memiliki kodrat ilahi atau memiliki karakter Allah dan menjadi manusia yang agung yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Itu yang harus menjadi perjuangan kita sebagai umat pilihan, saudara, untuk memiliki karakter Allah supaya kita bisa selalu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.